Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa Alinea Park and Resort dimanapun berada. Pagi ini kita akan podcast bersama seorang tokoh akademisi yang tidak lagi diragukan kapasitas dan integritas beliau. Malam tadi beliau mampir di sini, kemudian kita ngobrol panjang lebar, tapi rasanya ngobrol yang tadi malam itu belum tuntas ya. Jadi pagi ini kita daulat beliau untuk tampil di podcast Alinea Park and Resort dalam rangka untuk mencermati lebih jauh, mendalami dan kemudian mengkaji hal-hal yang barangkali mungkin tidak terungkap ke publik selama ini. Beliau adalah seorang tokoh pakar hukum, bukan hanya di Sumatera Barat tapi di Indonesia. Nama beliau sudah malang melintang dan beliau adalah seorang rektor Universitas Eka Sakti Padang dan sekarang masih menjabat sebagai rektor. Nama beliau tidak asing bagi kita adalah Dr. Otong Roshadi. Selamat pagi, Assalamualaikum Pak Otong, Pak Rektor. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi juga Pak Mali, sehat ya. Selamat datang di ruang terbuka ini. Ini adalah tempat wisata yang jauh sekali Pak Otong, di tengah hutan. Jadi mungkin ya gimana kira-kira perasaan Pak Otong sampai di sini tadi malam ini? Kebetulan memang saya penyuka jalan jauh ya. Penyuka jalan jauh. Malam kita sudah banyak dugaan kita, banyak hal gitu ya. Ini ada seseorang tokoh yang tadinya hiruk pikuk di politik, pentas politik Sumatera Barat gitu ya. Pak Maldis, ketua partai juga pernah dulu begitu. Kok tiba-tiba mau gitu di tempat yang seperti ini. Jadi hitungan GPS itu kan dari dalam itu lebih dari 10 kiloan ya, karena lewatnya mutar salah. Mestinya gitu, dari sini 4 kilo. Mestinya 4 kiloan lewat sini. Tapi saya tetap bertanya-tanya, tapi punya keyakinan karena rekam jejaknya Pak Marlis yang saya bilang ke anak saya, ini pasti nggak keliru kita datang. Mengapa? Karena beliau dulu pernah buat sejarah untuk diri dan keluarga. Setelah ini menjadi guru, tiba-tiba resign gitu sebagai PNS dan kemudian memilih menjadi pengusaha. Ini pasti. Ternyata ya memang terbalas ya. Jauhnya kami ini terbalas bahwa ini sesuatu yang berada di tengah hutan, tapi ya ini destinasi wisata yang keren lah saya bilang gitu, luar biasa. Amin, terima kasih Pak Otong. Gitu. Setahu saya Pak Otong itu jenjang karirnya luar biasa ya. Sebagai pegawai negeri sipil atau aparatur sipil negara yang ditempatkan oleh pemerintah di Universitas Eka Sakti dan berkarir sudah cukup lama. Pernah jadi dekan dan kemudian jadi rektor hari ini ya. Nah, Pak Otong itu kalau nggak salah itu kan pakar di tata negara ya? Iya. Nah, Pak. Betul ya Pak? Kalau boleh diceritakan sedikit latar belakang pendidikannya Pak Otong, di S1-nya di mana? Atau SMA lah, SMA di mana? SD SMP saya dilalui di kota kecil, kota kelahiran saya di Pemanukan, Subang, Jawa Barat. Kemudian jadi orang Sunda ya? Orang Sunda betul. Kemudian ibu saya lahir di ayah di Pemanukan, kemudian ibu di Tasikmalaya, jadi Sunda. Tetapi ayah katanya ada keturunan Tionghoanya sedikit dari ayahnya. Makanya dari ayah ya? Dari ayah. Tapi marganya Oe katanya begitu. Tapi karena mamahnya itu dari Pemanukan, ya kita tahunya kita ini dari Sunda karena tidak ada warna-warnanya kuning-kuning putih begitu gitu betul. Jadi kita kalaupun mau disebut Cina, Hitachi lah, hitam tapi Cina itu udah jauh sekali. Nah, kemudian di SMP memang kita sudah aktif di dunia penulisan. Dulu ada majalah siswa namanya Dinamis. Di SMP itu? Di SMP. Oke. Dan saya sudah menulis tentang Ronald Reagan pada saat itu presiden ke-41-an begitu ya. Jadi kita tuliskan buku presiden pertama sampai presiden Ronald Reagan itu. Di Dinamis itu saya sempat menjadi redaktur lah ya, redaksi gitu. Itu SMP. Kelas 2. Hebat, luar biasa. Dan itu lebih karena memang guru saya Pak Haji Suwarna, beliau masih sehat, yang mengajarkan untuk membuat dinamis dan menulis itu. Padahal ya beliau hanya menuntun begitu, dan ya sifat kepemimpinannya beliau dan mendorong anak-anak untuk bisa banyak menulis itu dari Pak Suwarna itu. Kepala dinas terakhir beliau di Dinas Pendidikan Subang.
Nah, kemudian di SMA sempat menjadi MPK, lalu wakil sekretaris OSIS. Karena saya ngambil langsung sosial, Pak Maris. Jadi karena menganggap matematik dan fisika itu tidak terlalu pandai, lalu ngambil sosial. Tapi kalau ada guru ilmu negara, guru tata negara, Pak Ahmad dulu pada saat itu, teman-teman suka dorong saya ke depan. Otong aja yang nanya, Otong yang nanya. Karena yang lain itu anak kelas 1 pintar semua matematiknya, tapi tidak kuasai itu. Nah, SMA karena terus sibuk di OSIS, oleh ibu disarankan pindahlah ke Bandung. Saya pindah, nyari sekolah, dapatlah SMA 15, dan dari 15 itulah kayaknya orang kampung juga bisa berprestasi. Jadi akhirnya ada lulusan terbaik di Rayon Utara Bandung, NEM-nya tertinggi saat itu, dan diterima di Pak Unpad. Otong tertinggi waktu itu di Rayon? Di Rayon Bandung Utara. Tahun 88. Luar gitu. biasa. Nah, itu SMA ya? SMA, di SMA 15 Bandung. Kemudian S1 di Hukum Unpad, saya ngambil tata negara. Pajajaran. Dari 177 angkatan 88 itu, hanya 3 orang yang mengambil hukum tata negara, Pak Marlis. Karena saat itu hukum tata negara kita tidak disukai, berbeda dengan setelah reformasi. Mereka yang bicara hukum tata negara, mereka yang dianggap tidak populer lah. Pertama tidak populer, kedua melawan pemerintah, melawan rejim saat itu. Karena guru besar kami, Prof. Mantri juga pada saat menulis disertasinya banyak yang menyinggung pemerintah. Dia dianggap mengganggu karena kan bicara soal prosedur dan mekanisme perubahan konstitusi, sesuatu yang haram pada saat itu didiskusikan. Tapi kami meminta 3 orang, kebetulan namanya rata-rata Dwito Pujotomo, Hendro Prakoso dengan Otong Rosadi. 3 orang itu. Dan 170-an orang lain menyebut kami itu tim makar kalau kemana-mana. Ini bukan orang HT, ini tim makar gitu kan. Jadi itu pengalaman pertama. Jadi jatuh cinta kepada masalah ketatanegaraan memang terutama sejak SMP sebenarnya. Sebetulnya mulai menulis sejak SMP, SMA mulai aktif organisasi. Di perguruan tinggi itulah saya benar-benar ini masalah ketatanegaraan sesuatu yang memang interesan untuk diskusi. Nah, itu kan S1-nya di Jawa Barat, di Bandung, Pajajaran. Sampai nyebrangnya ke Ranah Minang ini gimana nih ceritanya? Dari kampung mungkin ya berpikir ketika ada tawaran ikatan dinas, lihat Mahaji juga ditinggal oleh ayah ya almarhum ketika saya SMP kelas 2, tentu beasiswa itu sesuatu yang sangat penting bagi kita. Membantu dan di tunjangan ikatan dinas saya ikut, Pak Malis. Jadi lulus di Unpad tahun 93. Dengan tunjangan ikatan dinas itu kita sudah langsung terima penempatan sebetulnya. Sudah ditempatkan di maka dapatlah di Sumatera Barat di DPK di Universitas Eka Sakti dengan posisi sebagai dosen di Kopertis ya. Dosen Kopertis wilayah tapi ditempatkan di UNES. Tahun berapa, Pak? Tahun 93 itu, Pak. 93 mulai mengajar di UNES. 29 tahunan ya. 29 tahun. Dan waktu itu Pak Otong belum siapa-siapa itu. Nggak kenal orangnya. Sangat. Apalagi UNES pun waktu itu kampusnya mohon maaf lah ya. Nomor kesekian lah di Sumatera Barat. Iya. Pada saat kami datang memang masih ramai, tapi di akademi akuntansinya kan AAI yang antai yo antai dak kata orang. Insya Allah masih tetap akan ada. AAI itu terkenal sekali waktu itu. Sama dengan AKBP waktu itu ya. Betul, sama besarnya. Tapi itulah emas ya, itulah mutiara ya. Walaupun dia terlempar kemana saja, ternyata yang namanya Otong Rosadi memang punya kapasitas itu dan nonjol kemudian dikenal oleh publik. Dan masyarakat Sumatera Barat kayaknya mengenal Pak Otong itu bukan sebagai akademisi sepertinya. Saya mengenal Pak Otong itu ketika masih di lembaga DPRD ya. Kita sering berinteraksi, kita ngundang Pak Otong sebagai narasumber dan segala macam. Nah, saya melihat Pak Otong itu memang akademisi yang berbeda ya. Tidak ilmunya memang akademisi, tapi pergaulannya bukan pergaulan akademisi sebenarnya, tapi sudah pergaulan politik sebenarnya. Sudah lintas apa ya. Nah, ini gimana mensiasatinya? Atau memang itu sudah bawaan saja, Pak Otong? Itulah, saya juga tidak, ini latar belakangnya apa, dari mana tiba-tiba saya seperti menjadi ini. Ketika 2010
saya datang dari UI ketika lulus Juli 2010. Itu S2 ya? S3-nya. Oh, S3. S3-nya di UI. Jadi kalau S2 bersama-sama dengan penerima TMPD lainnya itu gerombolan bareng dengan almarhum dengan Pak Andi Musaripide, kami ke Unpad. S2 itu rata-rata bareng tahun 95, 96, 97. Jadi kita betul-betul ada gelombang besar yang dari UNES itu ke Pajajaran. Kembali saya ke Pajajaran. Ya Bapak sih sempat kecewa tapi sambil senyum Pak Rektor itu. Otong kok nggak datang-datang nih? Ternyata saya ngajar Pak di di Unpad. Oh. Jadi sambil kuliah di Unpad saya ngajar di Visipol. Nah Bapak tahu tapi tidak pernah, kalau Bapak itu memang nggak pernah marah begitu ya kalau Pak Rektor almarhum itu. Beliau telepon, Otong ini kita buka S2 di UNES. Di UNES pertama di Sumatera yang swasta buka pada saat itu. Bahkan kampus negeri pun belum pada tahun 2000 itu mau buka. Kapan balik? Besok Pak, Februari. Kenapa Februari? Saya mau ujian Februari. Kenapa? Karena salah satu pembimbing lahir Februari. Ada saja, ada Bapak sambil ketawa kayak. Ya sudah, jadi akhirnya ketika ada yang ulang tahun saya langsung persis tanggalnya minta itu. Akhirnya langsung setelah lulus saya berangkat ke sini buka S2 bareng. Nah, saya juga nggak ngerti kok tekniknya seperti itu, misalnya mengapa saya harus menyesuaikan dengan tanggal lahir ini untuk menggembirakan orang, untuk memastikan ini. Lalu ketika S3 balik, mahasiswa kita kan kurang banget di UNES itu, mahasiswanya habis setelah pasca gempa itu nggak ada mahasiswa. Tergerus habis waktu itu. Tergerus habis. Nah saya kemudian berpikir bahwa harus ada cara baru, dan cara baru itu menurut saya sih sesuai dengan biasa yang saya lakukan. Saya akhirnya sering sewa mobil yang saat itu masih sangat baru, Avanza misalnya gitu kan, untuk jalan keliling pelosok di Sumatera Barat, ketemu dengan tokoh-tokoh. Saya ketemu di sini itu dengan namanya Andi Patopang, udah lama saya nggak ketemu, dengan Pandong yang sampai sekarang kemudian berlanjut, dengan tokoh-tokoh Sumatera Barat lainnya. Bahkan yang orang nggak duga misalnya dengan Pak Kiai Nur pun saya pernah ke rumahnya, pernah buka begitu. Jadi saya ke pelosok-pelosok itu datang gitu. Begitu juga saya mengenal teman-teman di Tanah Datar, di Pasaman segala macam. Dan itu tanpa ada orang sekarang bilang apa SPPD atau restu atau apa, saya berangkat saja, berangkat. Bahkan berulang kan misalnya, kemudian ada lagi kebiasaan selain silaturahmi. Saya sebagai dekan Fakultas Hukum saat itu selalu menyempatkan diri untuk menjemput kalau sempat dan sekaligus mengantar pulang tamu UNES, UNES yang mengajar. Itu selalu, tidak yang lain, saya yang memaksakan untuk ini. Capek tentu iya, tapi ya saya beruntungnya. Ini bagian dari sebuah pelayanan ya. Iya, beruntungnya istri juga saat itu kan tidak bersama, istri dagang di kampung dan saya pulang ya untuk tidur saja, tidur gitu jadi aktivitasnya. Mungkin ya kebiasaan itu ya memang terlatih sejak kecil berorganisasi ya. Iya betul. Kecil organisasi. Nah kita nyimpang nih sedikit Pak Otong. Saya nggak bisa membedakan nih Pak Otong ini sebagai ahli tata negara atau pakar tata negara dengan politik, dengan sistem perpolitikan. Ini Pak Otong ini kan didaulat nih oleh banyak pihak, apakah oleh partai politik, DPRD, Bawaslu, KPU, oleh pemerintah daerah juga untuk menjadi narasumber dalam berbagai sesi materi terkait dengan perpolitikan ya. Nah Pak Otong, ini saya sebagai mantan anggota DPRD. Sekarang saya mungkin sudah di luar lembaga itu, dan saya juga sekarang sudah tidak dalam status sebagai anggota maupun pengurus partai politik, jadi sudah pure netral. Saya memandang sistem politik kita sekarang ini kok menjurus kepada merusak moral bangsa ya. Nah ini pikiran saya, mudah-mudahan saya salah ya. Sistem pemilihan langsung seperti ini menurut saya sudah kanibal sekali ya. Sudah tidak ada lagi tatanan moral di tengah masyarakat yang masih bisa kita pertahankan ketika berhadapan dengan pemilihan langsung ini. Apakah pemilihan wali nagari kalau di Sumatera Barat, wali kota, bupati, gubernur, presiden, anggota DPRD, anggota DPR RI, DPD RI, semuanya itu pemilihan langsung. Nah, masyarakat secara tidak sengaja terpublikasi dan kemudian terekspos sangat luar biasa, menjadi sesuatu komoditi yang sangat dibutuhkan. Jadi suara ini menjadi komoditi, sehingga
diselesaikan dengan transaksional. Nah, kalau hari ini ingin jadi pejabat, apakah jadi anggota DPRD, menjadi wali nagari, menjadi bupati, wali kota, gubernur, ataupun presiden, atau DPR RI, no money, no hasil. Tidak ada ujungnya dan tidak ada menang. Nah, Pak Otong sebagai orang yang berkecimpung di situ, bagaimana Pak Otong memandang sistem politik kita ini? Apakah ini akan kita teruskan? Dan bagaimana ini solusi untuk bangsa Indonesia ini? Ini menyangkut moral bangsa sebenarnya. Ini pandangan saya pribadi, Pak Otong. Silakan, Pak. Iya, yang pertama begini, di ruang-ruang terbatas ya, di ruang kelas saya selalu mengatakan sebetulnya tujuan kita berbangsa dalam arti luas, kemudian tujuan bernegara itu kan tidak lain sebetulnya kesejahteraan. Mengapa kata kesejahteraan yang dipilih itu? Karena tidak hanya kebahagiaan lahir, tapi juga tidak hanya zahir, tapi juga batin gitu ya. Sejahtera itu ya sehat, makmur, tetapi juga tenang begitu, punya ketenangan. Nah, ketika misalnya di pembukaan Undang-Undang Dasar sudah mengatakan itu, maka kita kan harusnya itu menjadikan sejahtera, kemudian juga konsep persatuan kita, keadilan, dan dalam basis ketuhanan itu haruslah kemudian ditempatkan sebagai Bung Karno sebut dengan istilah Leitstern, sebagai apa namanya, cahaya atau bintang pemandu begitu ya. Ketika misalnya langkah menuju ke sana itu keliru, ya harusnya jalannya ke sana begitu. Nah, praktek kita berketatanegaraan selama ini kan seolah-olah seperti eksperimentasi yang tak kunjung selesai. Iya. Saya menulis tambal sulam. Saya menulis di artikel ilmiah di Pajajaran Jurnal Ilmu Hukum dengan mengatakan untuk berotonomi saja kita itu melakukan eksperimentasi yang nggak pernah ujung usai. Dan ternyata kembali lagi desentralisasi. Betul. Itulah jadi Undang-Undang Nomor 145, 2248, 157 penetapan presiden, kemudian Undang-Undang Nomor 1865, 574 yang sangat sentralistis, tiba-tiba menjadi desentralistis di 2299, kemudian 2332 dan seterusnya. Itu menurut saya eksperimentasi terus begitu ya, siapapun tim yang menyusunnya, apapun suasana politiknya. Nah, eksperimentasi ini menurut saya harus segera diselesaikan sebetulnya oleh kita para pemikir yang punya kepentingan untuk kebangsaan yang lebih besar. Bagaimana cara menyelesaikannya? Ya kita kembalikan pertama ke Pancasila sebagai Leitstern itu, sebagai bintang pemandu itu. Ketika kita misalnya melakukan mekanisme pemilihan secara langsung, batu ujinya itu kan si Pancasila dan sila keempat itu. Apakah misalnya pemilihan presiden langsung dengan mekanisme, sistem, dan dampaknya yang menjadi sangat kanibal begitu sekarang. Ya, betul. Pilkada dan pilkades itu, pilwana kalau di sini misalnya, apakah itu berkesesuaian dengan napas semangat dari prinsip-prinsip musyawarah mufakat untuk dalam sistem perwakilan kita begitu, dalam kedaulatan rakyat kita. Saya sih berpikir boleh-boleh saja teman-teman politisi dan pakar hukum tata negara lain, pakar politik mengatakan ini kan proses exercise yang terus sedang berlangsung, Pak Otong misalnya. Ya kita kawal saja, karena apa-apa kan kalau ada problem ada Bawaslu, tinggal Bawaslunya perbaiki. Bawaslu tidak ada, ya bersama-sama ada Gakumdu. Gakumdu dengan Bawaslu tidak, untuk etik ada DKPP misalnya. Kalau hasil tidak bisa diterima, ya ada Mahkamah Konstitusi. Iya, saya pikir boleh saja digunakan itu sebagai exercise, tapi seluruhnya itu harus ditempatkan apakah berkesesuaian nggak dengan musyawarah itu, dengan prinsip bahwa kerakyatan itu dipimpin oleh hikmah permusyawaratan perwakilan. Kata hikmah saya pikir itu kata lain yang juga dipakai oleh filsuf-filsuf besar di dunia ketika mengatakan untuk apa kita bernegara. Jadi Socrates, Plato, Aristoteles, jauh sebelumnya Thales, Epicurus dan seterusnya kan mengatakan bahwa berpolitik itu sebetulnya kan tujuannya untuk keutamaan, untuk kemuliaan, dan di balik itu ada moralitas. Iya. Jadi ketika misalnya berpolitik tercerabut moralitasnya, ya ini menandakan kita nggak sesuai lagi dong dengan Leitstern itu, dengan bintang pemandu itu. Jadi saya selalu mengatakan bahwa
pasal 6 di Pilpres, kemudian undang-undang pilkada yang direct pemilihan langsung, sekalipun di pasal 18-nya kan tidak disebutkan harus langsung. Betul. Tetapi ini open legal policy kan, yang betul. mengatakan ini harus langsung begitu, karena banyak ini kan penafsiran saja gitu. Jadi itu ya kira-kira menurut saya sih problemnya lebih pada kita tidak atau belum menjadikan Pancasila sebagai bintang pemandu, terutama sila keempat untuk konteks mekanisme pemilihan kepala daerah dan pimpinan di Indonesia. Ya akhirnya menjadi seperti sekarang kanibalisme itu. Ya. Nah, ini kan sudah disadari nih. Iya. Secara pribadi-pribadi, saya kira pimpinan-pimpinan partai politik di Indonesia, termasuk juga teman-teman kita yang membuat undang-undang di DPR RI bersama dengan pemerintah itu, saya kira sadar ini. Cuman saya melihat tidak ada upaya untuk melakukan perbaikan ya. Saya pernah diskusi di sini dengan seorang pakar pakar hukum dan politik dari Universitas Kebangsaan Malaysia yang dibawa oleh Pak Profesor Asrinaldi nginap di sini. Kita diskusi panjang di sini. Dan dia memang kaget juga, kok bangsa Indonesia ini rusaknya sangat luar biasa akibat dari pemilu atau pileg kita yang sangat kanibalistik yang seperti ini gitu. Dan kita tidak tahu ini Pak Otong. Mungkin Pak Otong sebagai akademisi yang cara berpikirnya masih normal ya, masih netral, masih rasional gitu. Ada nggak upaya dari pakar-pakar politik atau pakar-pakar hukum tata negara ini untuk mendesak, meninjau ulang nih sistem ini dengan mencarikan metode yang lebih rasional, lebih bermoral dan lebih lebih sesuai lah dengan kaidah bangsa Indonesia seperti kata Pak Otong tadi. Beberapa pakar yang berdiskusi, beberapa teman ya, kolega yang berdiskusi dengan saya, keinginan hasrat itu sangat masih kuat sebetulnya ada, tetapi kemudian realitasnya bahwa secara suara atau pandangan begitu ya, hegemoni pemikiran itu kan cenderung kemudian mengatakan bahwa sistem yang sedang berlangsung ini sebagai suatu eksperimen, exercise yang memang harus terus diperbaiki, itu modelnya. Nah, tetapi saya kemudian teringat guyonan atau sebetulnya satir dari Nasruddin Hoya, seorang pemikir yang sangat terkenal di Hasanah Timur Tengah itu. Hoya mengatakan begini, bahwa ketika Hoya sedang siang hari seperti inilah, menjelang siang di luar rumahnya mencari-cari sesuatu begitu, ditanya oleh tetangganya, Nasruddin lagi ngapain gitu. Saya hilang kunci begitu. Hilang kunci di mana? Hilang kunci di kamar gitu. Lupa. Tapi kenapa di halaman? Di luar halaman lebih terang dan lapang. Nah, jadi saya berpikir ya sebagian besar kita itu masih berpikir mencari solusi itu yang captivity of noini aja. Jadi sesuatu yang tidak seharusnya kan dia tidak captivity of noini, tidak terkungkung apa yang ada yang sekarang gitu. Dia harus berpikir bagaimana sih sebetulnya kita ke depan menata bangsa ini begitu. Karenanya mencari yang paling mudah saja. Kalau di dalam kan banyak slotnya, banyak tempat, banyak ruangnya, banyak bilik begitu. Dan di bilik itu, di ruang itu kan banyak ruang tempat-tempat yang susah mencari kunci. Akhirnya yang nyari kuncinya di luar. Nah, problemnya kan pertama saya yakin tidak akan pernah ketemu begitu, dan itu perbuatan yang sia-sia saja, mubazir gitu. Tapi ya itulah. Nah, saya juga tidak akan menyebutkan bahwa ini menyindir teman-teman yang terus mempertahankan mekanisme ini. Saya juga bagian yang memang ikut bersama dengan teman-teman melakukan perbaikan-perbaikan. Misalnya ada banyak undang-undang yang kita bikin restatement ya, menganalisis bahwa banyak undang-undang salah dan undang-undang bagian dari sistem ini. Tetapi juga pikiran besar kita haruslah tetap dicantolkan bahwa ini sebetulnya bukan pilihan terbaik dan berkesesuaian dengan cara kita bernegara, cara berbangsa kita gitu. Betul Pak Otong. Nah, kalau saya teringat dengan sebuah statement Pak Gamawan dulu ketika belum menjadi Menteri Dalam Negeri ya. Dan rasanya undang-undang itu sudah disahkan di DPR RI. Bahwa pemilihan kepala daerah itu sudah tidak perlu langsung lagi. Dan tidak perlu wakil kalau nggak salah ya, nggak salah waktu itu. Tapi ternyata Pak SBY tidak berani, sehingga undang-undang itu tidak jadi. Jadi ada penolakan yang sangat luar biasa dari teman-teman partai politik
Saya tidak tahu nih siapa yang menerima manfaat dengan sistem yang seperti ini ya. Apakah partai politik yang menerima manfaat atau mungkin ada orang-orang tertentu di negara ini hanya dengan cara seperti itu untuk bisa berkuasa. Karena dengan kapitalisasi yang luar biasa itu, maka dia akan bisa mengalahkan tokoh-tokoh yang memang punya kredibilitas untuk itu. Nah, kalau kita dengar hari ini, dan mungkin kita semua tahu lah, menjadi anggota DPRD kabupaten bisa habis 2 miliar, menjadi anggota DPRD provinsi kalau di luar Sumatera Barat atau mungkin di dalam Sumatera Barat sampai 3 miliar, 5 miliar. Ini mau ngapain gitu? Mau ngapain? Anggota DPR RI habis 20 miliar. Ngapain? Setelah itu apakah ikhlas uang itu habis? Apakah secara ekonomi mereka memang sudah mampu untuk mengorbankan sebanyak itu untuk mendapatkan harga yang terhormat tadi? Saya kira tidak, Pak Otong. Karena kita tahu juga kapasitas teman-teman jadi anggota dewan kok. Saya dua periode di situ tahu juga lah. Ternyata di situ kita juga nggak ngapa-ngapain. Jadi anggota DPRD provinsi, DPRD kabupaten kota nggak ngapa-ngapain gitu. Nah paling ya mohon maaf, bukan kita menikmati perjalanan dinas, reses, dan lain sebagainya itu saja. Nah, dengan biaya yang begitu mahal, belum lagi biaya pemilu melalui KPU, Bawaslu, dan lain sebagainya, ini betul-betul sebetulnya sudah korupsi negara yang sangat luar biasa. Pandangan saya pribadi. Nah, ini mungkin melalui Pak Otong lah sebagai seorang akademisi dan rektor, dan memang ahli di bidang tata negara, perlu mungkin ini Pak Otong dicarikan formulasi dan didorong ini negara ini harus berubah gitu. Kalau enggak kita tinggal menunggu hancur aja nih. Enggak ada lagi moral. Begitu kepala daerah selesai, harganya enggak ada lagi di mata rakyat. Enggak ditegur kadang-kadang. Terus mau ngapain nih? Udah rusak semua sendi-sendi moral bangsa ini karena sistem yang menurut saya sudah kanibal ini, bahasa Pak Otong tadi lah. Nah, pandangan Pak Otong ke depannya gimana ini? Apa kita biarkan saja atau barangkali ya udahlah kita nikmati saja gitu. Iya. Apa yang saya sampaikan tentu akan sangat tidak populer gitu ya. Nah, pandangan-pandangan besar kita ini akan sangat tidak populer. Tetapi kita harus tetap berkeyakinan bahwa sesuatu yang tidak populer sekalipun ketika itu keyakinan gitu kan. Yeah. Tidak perlu misalnya seperti pemikir besar Yunani yang sampai kemudian menenggak racun karena tidak mau ikuti pandangan kaisar pada saat itu. Nah, tetapi kan kita punya teladan lah paling tidak yang di dekat ini, karena saya berada di daerah si Junjung Darmasraya, terutama ini ada di Darmasraya. Saya ingatkan pandangan Buya Syafi'i, bagaimana seorang Buya Syafi'i Ma'arif itu kan pandangan-pandangan besarnya itu lewat tulisannya itu kan didengar oleh banyak orang, walaupun memang seringkali tidak diikuti. Bahkan misalnya kadang-kadang malah dicemooh oleh orang Minang sendiri. Dicemooh gitu. Kemudian yang berikutnya tentu saja pandangan-pandangan besar lainnya gitu kan, yang sering Fran Magnis Suseno yang di banyak kesempatan dia menulis tentang kuasa dan moral gitu ya. Betul. Maka basisnya menurut saya sih kembali ke 3 hal ya. Pertama bahwa landasan kita adalah moral gitu ya. Kalau kita tentu Pancasila itu. Kemudian yang kedua, niat kita dan menjalankannya dengan penuh kemuliaan gitu ya. Akhirnya kemudian ujungnya kita dapat kemuliaan juga sebagai pribadi, dan terakhir buat masyarakat itu kalau dilaksanakan 2 basis itu tentu kesejahteraan untuk masyarakat dalam arti lahir dan batin. Nah, lagi-lagi ini terus harus disuarakan meskipun ini menjadi suara minoritas begitu dan tidak populer, tetapi kan ini adalah apa yang diharuskan sebagai tugas kecendikiaan lah untuk teman-teman semua. Ikhtiar untuk itu. Jadi itu saja sih menurut saya lakukan karena akan terus, dan ya sayangnya juga sebetulnya popularitas kemudian lembaga-lembaga penyiaran, saya tidak mungkin sebut begitu, misalnya nama-nama lembaga penyiaran itu kan lebih suka kepada narasumber yang memang kira-kira eye catching begitu di penampilan, kemudian ada nilai jual, pilihan katanya bombastis rating makin tinggi, tapi membuat kontroversi, substansi kadang-kadang lepas gitu. Tapi kan karena itu memang mereka juga mencari sesuatu di sebalik itu. Ada jualan gitu. Iya. Nah, apakah kemudian ini by design begitu, dan yang menerima manfaat untuk sekarang ini misalnya pihak-pihak pemegang kapitalisme, ya bisa jadi iya, tetapi tentu seberapa hebatnya besarnya mereka dengan kekuatan finansial jika
masyarakat misalnya secara sebagian besar kemudian menginginkan perubahan, dan itu harus dimulai dari para akademisi, itu saya pikir akan bisa, karena dua pengalaman lewat pemilu tahun 55 dengan pemilu 99 dulu kan membuktikan partisipasi masyarakat betul-betul murni dari bawah gitu ya. Tahun 99 tidak kita tidak diajak aja. Kita merasakan betul banyak masyarakat yang membawa kaosnya untuk disablon gambar Gus Dur, bintang mega lah segala macam dulu dari di Jawa itu. Kan itu memang betul-betul dari bawah gitu ya. Tapi kan sekarang kita tidak bisa sekarang mana bisa. Nggak ada lagi, gitu. Orang sudah berhitung semua. Kalau saya hadir, saya dapat apa katanya. Saya meninggalkan pekerjaan, berarti saya harus mendapatkan lebih dari itu. Ya wajar saja rakyat akhirnya berpikir transaksional seperti itu, karena memang sistem diciptakan dan desain seperti itu gitu. Ada persaingan untuk perebutan suara. Nah, saya dengar ini, mudah-mudahan tidak terjadi. Tapi kalau terjadi boleh juga ini. Satu suara besok dihargai 1 juta. Nah, ini kan karena mereka sudah berpikir, ngapain juga kita pilih orang itu, toh setelah terpilih juga nggak lupakan kita katanya. Jadi mendingan kita udahlah, kita sepakat kita jual 1 juta. Nah, ini pemirsa, ada ini isu yang sudah berkembang sekarang, bahwa untuk pemilu 2024 satu suara itu 1 juta. Nah, ini gila enggak? Nah, siapa yang mau bayar? Terus setelah mereka menang mau jadi apa? Apakah bisa uang dikembalikan? Nggak mungkin. Nggak mungkin. Saya nggak tahu lah kalau DPR RI, nggak tahu lah ya. Tapi kalau DPRD provinsi, DPRD kabupaten kota, sangat tidak mungkin. Nah, tapi orang tetap saja berlomba-lomba jadi anggota Dewan yang terhormat. Ternyata itu masih membanggakan. Mungkin kebanggaan itu lebih dari segala-galanya ya Pak Otong. Ya, kita nggak akan selesai nih Pak Otong. Ya, apapun yang kita diskusikan di sini, sejauh pemerintah tidak melakukan action untuk mencarikan langkah perubahan, ya kita akan tetap saja menonton yang seperti ini. Ya, kita tentu berharap bangsa ini tidak semakin rusak dengan sistem pilkada yang ada hari ini atau sistem pemilu yang ada seperti ini. Tapi kita jujur sebagai bangsa, sebagai seorang yang mengerti tentang sistem ini, kita mengetahui bahwa sistem ini adalah sistem yang sangat tidak cocok untuk kita di negara Republik Indonesia ini. Pandangan Pak Otong terakhir barangkali? Iya, saya sempat diskusikan, tapi semalam memang terlalu luas ketika kita diskusi, karena bagian-bagian kecil bahwa ketika kita memilih cara berhukum saja sudah tidak sesuai dengan cara berhukum Indonesia. Betul. Jadi kita yang banyak adat, banyak masyarakat adatnya, adat Salingkan Nagari di Minang mengatakan cara sadesa, ciri sabumi kalau orang Sunda mengatakan. Bagaimana desa itu mengatur dirinya, bagaimana sekitar lingkungan diatur buminya, begitu kan. Di Sunda ada, di Minang ada. Tetapi kemudian kita menggunakan cara berhukumnya yang berasal dari Belanda dan itu Eropa kontinental dengan civil law tradition, sementara kita sebetulnya lebih kecenderungan sama dengan common law tradition, tradisi yang berpijak pada hukum-hukum praktek kebiasaan gitu. Itu saja sudah keliru. Tapi kemudian kita menambah keruwetan ini dengan memilih sistem ketatanegaraan, sistem pemilu yang juga tidak berasal dari karakter bumi kita gitu. Akhirnya tidak akar budaya kita. Tidak akar budaya kita. Itu yang membuat kita makin menjauh terasa. Tapi ya mudah-mudahan ada kesadaran bangsa kolektif inilah. Kesadaran kolektif bangsa ini untuk memulai, saya pikir itu. Ya paling tidak tugas saya ya bersuara saja lah, ngomong gitu ya. Betul. Kita paling tentu bisa itunya itu Pak saja. Otong. Kalau Pak Otong masih ada panggungnya, kalau saya ya nggak ada sama sekali. Ada, Pak. Dan saya juga tidak memikirkan itu lagi, cuma karena ketemu dengan Pak Otong masih ada ya. Masih sisa-sisa ini untuk bicara. Padahal sehari-hari saya nggak mau bicara lagi politik gitu. Terakhir Pak Otong, mungkin karena kami ini adalah destinasi wisata yang baru dan belum barangkali banyak dikenal oleh masyarakat, bolehlah sedikit Pak Otong bercerita tentang lokasi ini dan membantu promosinya ini ke pemirsa kita. Silakan Pak Otong. Iya, pemirsa podcastnya Alinea Park and Resort. Jadi kemarin malam saya sekembalinya dari Sawalunto dan kemudian si Junjung, lalu ke sini bergegas. Agak telat sih, sampai jam 9 lebih begitu ya, tapi suasana malam kita terasakan betul begitu ya, walaupun di perjalanan salah GPS-nya begitu, tapi
itu justru membuat keasikan tersendiri. Jadi kita bertanya-tanya, ini ada apa sih kok Pak Marlis yang tokoh inspiratif bagi saya kok membuat destinasi di tengah hutan begitu. Ternyata memang terbayar lah ya pikiran-pikiran saya itu. Jadi saya kemudian karena akan podcast pagi ini kemudian menginap di tempat ini tempat yang saya pikir luar biasa. Saya tadi tanpa sepengetahuan Pak Marlis juga sudah melihat ada GR yang sampai 10. GR itu apa itu? GR 10 singkatannya. Glamping Rafflesia. Glamping Rafflesia-nya 10. Kemudian ada ininya GT-nya ada 12 gitu kan. Kemudian juga ada tempat water park begitu, dan ada ruang pertemuan juga. Dan yang menurut saya sih menarik ya, ini berada di sebelah sananya sungai. Kemudian di sebelah sananya itu hutan begitu atau perkebunan sawit tepatnya. Juga ruang penginapannya, apa ini kita sebut namanya? Cottage-nya itu memang betul-betul alami ya, dari bambu dan kayu. Dari kayu yang katanya didatangkan dari Palembang, luar biasa. Tetapi beliau kemudian juga membuat desain sendiri. Kemudian ada satu. Ya, kami merasakan ini betul-betul tempat yang berbeda begitu, apalagi kalau datang bersama keluarga. Saya hanya berdua saja dengan bungsu saya. Kalau bersama keluarga nampaknya ini lebih dirasakan benar kekeluargaannya. Dan yang terakhir saya tadi melihat ada ruang pertemuan yang cukup sampai 100 orang yang baru kemudian diadakan begitu. Bisa teman-teman melakukan diskusi atau bikin pertemuan pelatihan bintek segala macam di sini. Ini menurut saya fasilitas yang lengkap. Jadi yang semula Alinia farm and resort, farm and park sekarang berubah menjadi Alinia farm and resort, park and resort. Jadi ini karena semula memang ada farming, ada peternakan, lalu kemudian ada water park, sekarang ada resortnya. Jadi ini digabung semuanya. Saya pikir ini destinasi wisata yang luar biasa, terutama untuk teman-teman di Jambi dan sekitarnya. Jambi, Riau, dan tentu saja Sumatera Barat. Ya. Terima kasih Pak Marlis atas pelayanannya yang luar biasa. Saya juga segan ini ketemu dengan senior di seperti ini gitu kan. Terima kasih Bapak. Ya, saya juga terima kasih Pak Otong telah dikunjungi. Merasa terhormat kami Pak Otong dengan si bungsunya bisa mampir dan menginap di sini. Mudah-mudahan menyenangkan. Dan inilah baru yang ada bagi kami di sini. Mudah-mudahan kami akan selalu berbenah, berbuat yang terbaik untuk bisa memberikan yang terbaik untuk masyarakat yang berkunjung ke sini, baik Darmasraya, Sijunjung, Solok Selatan, Muaro Bungo, Kuantan Singingi, Tebo, dan di mana-mana. Kita siap dan kita sudah siap dengan berbagai destinasi yang cukup memanjakan bagi pengunjung, baik untuk anak-anak, remaja maupun dewasa. Demikian podcast kita pagi ini. Kalau kita cerita tentang politik dan tata negara tentu tidak akan usai. Mau sebulan, setahun, 5 tahun, seperti kata Pak Rektor tadi, bahwa segala sesuatu yang ada di Indonesia ini sekarang masih dalam bentuk eksperimen. Eksperimen yang tidak tahu kapan kita selesainya. Mari kita berdoa, bangsa kita selalu dalam keadaan baik, selalu menjadi bangsa yang mengedepankan moral, walaupun hari ini mungkin moralitas itu tergerus karena sistem yang kita pakai dalam proses berpolitik atau demokrasi yang terjadi di negara ini. Kita mengajak dan kita menyentuh para pemimpin bangsa ini untuk kembali memikirkan bagaimana Indonesia ke depan. Indonesia tidak bisa hanya dengan pembangunan infrastruktur. Pembangunan infrastruktur betul dibutuhkan, tetapi mengawal moral bangsa ini juga tidak kalah pentingnya untuk bagian dari warisan kita. Kemudian semacam legacy kita kepada anak-anak cucu kita, sehingga bangsa Indonesia nanti itu menjadi bangsa yang bermartabat dan betul-betul menjadi bangsa yang profesional. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.